Kalau kita lihat toko ini seringkali jadi idaman orang Kristen atau misalnya mereka yang baca Alkitab, wah kayaknya enak nih jadi orang ini, toko ini. Karena kemudian ada terjadi sesuatu kepada dia yang kemudian dia tidak harus melakukan apa yang dilakukan sebelumnya. Gitu ya. Kesetiaan manusia, kesetiaan kehidupan kita, itu bisa menjadi terang yang bersinar tidak hanya bagi kita pribadi, tapi bagi keluarga dan bagi siapapun yang melihat. Sekarang pertanyaannya, apakah kita harus seperti Henokh? Kita harus seperti apa? Sebaiknya kita menjadi seperti apa? Tapi dalam konteks apa? Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru, semoga juga teman-teman ada dalam lindungan dan berkat Tuhan senantiasa. Nah, seperti biasa kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi, dan kali ini aku sudah ditemani kembali oleh Pendeta David Samedeus. Halo, Pendeta. ya. Halo Pendeta, apa kabar Pendeta? Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat-sehat? Keluarga sehat-sehat? Keluarga juga sehat. Keluarga sehat. Gimana ya? Puji Tuhan, sehat-sehat juga Pendeta. Yang di sana juga sehat? Yang di sana tuh siapa Pendeta? Yang di rumah. Yang di rumah ya, keluarga berarti keluarga. Ya. Keluarga sehat-sehat. Yang di sana sehat. Sehat juga ya. Semoga kita semua sehat. Semoga kita semua sehat. Dan diberkati oleh Tuhan. Betul. Dan Pendeta, seperti biasa, sebelum memulai episode kita pada kali ini, kita akan mengajak teman-teman Facebook lagi nih ya, untuk melakukan beberapa hal nih Pendeta. Yang pertama, teman-teman jangan lupa untuk subscribe di channel Facebook ini dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel. Selanjutnya ada apa lagi Pendeta? Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman semua kontak list kalau bisa. Iya betul, ada betul, di handphone kan, untuk tetap bisa menyaksikan tayangan ini. Di-share, dan jangan lupa juga kalau misalnya ada usulan untuk tokoh-tokoh Alkitab yang ingin dibahas, boleh ditulis di bawah di kolom komentar, supaya nanti tim akan mengumpulkannya dan kita bisa membahas lebih lanjut tentang tokoh-tokoh Alkitab yang saudara-saudari ingin bahas. Betul sekali. Nah, seperti biasa Pendeta, kita kan akan membahas tokoh-tokoh Alkitab nih. Betul. Tapi kita nggak mau langsung kasih tahu karena nggak seru jadinya dong Pendeta. Ya. Nah, tapi Pendeta, sebetulnya ini tokoh Alkitab yang akan kita bahas di episode kali ini ada hubungannya dengan pertemanannya dia, atau kalau di Alkitab sih dibilangnya bergaul ya. Bergaul. Nah, tapi Pendeta tahu nggak sih Pendeta tentang istilah low maintenance friendship? Pernah dengar sih, tapi belum terlalu mendalam. Belum terlalu mendalam ya Pendeta. Jadi setahu aku juga nih ya Pendeta, teman-teman juga correct me if I'm wrong kali di bawah nih cemil. Kalau maintenance friendship setahu aku itu teman-teman yang walaupun nggak setiap hari ketemu, nggak selalu ketemu, nggak selalu ngobrol, nggak selalu teleponan, tapi setiap ketemu tuh masih berasa seperti teman gitu. Masih bisa curhat tentang apapun. Pendeta punya nggak low maintenance friendship ini? Waktu itu sama teman kuliah. Waktu zaman kuliah sih high maintenance ya. Oh iya betul. Karena setiap hari ketemu. Setiap hari ya? ketemu. Betul, apalagi tepatnya juga dia akam juga. Oh oke. Teman sekamar. Ya. Okay. Jadi waktu ketemu terakhir itu sudah ya bertahun-tahun setelah tamat ya. Lalu kemudian kami ketemu, sempat waktu itu sering setiap minggu minimal ya sekali itu kontak, atau 2 minggu sekali kontak. Tapi setelah sibuk, lalu kemudian saya menikah, dia juga udah menikah, udah mulai low maintenance. Dan dia kemudian sempat pernah bilang, waktu itu pernah lupa tanggal ulang tahun. Jadi saya lupa nyampain, dia juga lupa waktu itu nyampain. Terus dia bilang, kayaknya hubungan kita, padahal laki-laki ya, hubungan kita pertemuan udah beda kayak dulu ya, karena udah semakin jarang hubungan. Tapi akhir-akhir ini lumayan sering juga, karena ketepatan dia juga seorang pendeta, jadi kita banyak sharing. Nah, mungkin sering kali gitu ya, kita anggap sepele, tapi ternyata nggak jadi di-maintain. Iya, betul. Friendship tuh lumayan perlu untuk di-maintain. Perlu di-maintain ya, walaupun seringkali juga ketika kita udah jarang komunikasi, nanti pas butuh banget, iya betul. curhatnya banyak gitu. Iya betul. Curhatnya panjang gitu. ya. Biasanya gitu.
Dan nanti biasanya di storyin, waduh akhirnya long time no see gitu ya, terus 2 jam gitu ya, screenshot WhatsApp-nya biasanya gitu ya. Iya. Coba udah teleponannya kan. Teleponannya 2 jam karena saking low maintenance-nya sekalinya ini langsung 2 jam. Aku juga ada low maintenance friendship yang sebulan sekali bisa ketemu. Itu termasuk low kan? Teman kuliah juga atau? Teman dari SMP benar. Teman dari SMP. Bisa juga kadang-kadang seminggu sekali kita cuma tanya kabar aja. Coba tanya kabar aja. Tapi pendeta, bukan itu sih yang kita akan bahas ya di episode kali ini. Kita akan membahas tentang tokoh Alkitab yang friendship-nya ini high maintenance. Sampai pokoknya adalah yang akhirnya terjadi. Dan kita akan bahas lebih lengkap di segmen selanjutnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana. Tetap di Faith. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Ya. Pendeta, tadi di segmen sebelumnya tuh kita sempat ngomongin tentang low maintenance friendship. Dan aku juga sempat bilang tadi di episode kali ini tuh kita akan bahas tentang tokoh Alkitab yang mempunyai high maintenance friendship. Kita boleh kasih clue-clue sedikit kayaknya sih pendeta untuk ini. Kalau dari pendeta clue-nya apa nih tentang tokoh ini? Menarik ya, kalau kita lihat tokoh ini seringkali jadi idaman orang Kristen atau misalnya mereka yang baca Alkitab, wah kayaknya enak nih jadi orang tokoh ini. Karena kemudian ada terjadi sesuatu kepada dia yang kemudian dia tidak harus melakukan apa yang dilakukan sebelumnya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga ke tokoh ini sebelum kita spill ya, dia ini memiliki seorang anak. Seorang anak laki-laki yang sangat dia sayangi. Dan karena dia sangat menyayangi anak ini, maka kemudian dia semakin mengasihi Tuhannya juga. Semakin membuat dia setia kepada Tuhan. Lewat clue itu sih sebenarnya agak rancu ya. Siapa nih ya? Karena ada juga kan tokoh ayah yang sayang sekali kepada Tuhan, sayang sekali kepada anak, dan akhirnya mengikuti perintah Tuhan tuh ada juga. Tapi kayaknya bukan yang itu ya, Kita udah boleh spill kan? Boleh, langsung aja. Kita langsung spill aja ya, Breta. Tokoh yang akan kita bahas di episode kali ini ialah Henokh. Yes, dan Henokh sedikit sekali diceritakan di Alkitab. Betul. Karena nama Henokh bisa kita temui di beberapa cerita, di beberapa ayat di Alkitab, tapi nggak semua menceritakan tentang Henokh yang sama. Karena namanya sama, tapi orangnya berbeda. Jadi Henokh yang kita maksud ini di dalam Kejadian pasal 5. Dan kalau kita coba baca di Kejadian pasal 5, dia ditulis di saat menceritakan, pasal ini menceritakan generasi Adam. Jadi keturunan Adam itu dirunut dari Adam awalnya sampai seterusnya, sampai kemudian tiba di Nuh. Nah, sebelum Nuh itu ada satu nama yang namanya Henokh. Henokh ini adalah anak dari Yared dan ayah dari Metusalah. Metusalah adalah manusia yang umurnya paling panjang. Berapa ya? 969. Nah, ingat. Ini angkanya ya, 969. Bahkan dia lebih lama dari Adam. Henokh kemudian menjadi, kalau kita bisa bilang si buyut ya, cucu kesekian dari Adam. Jadi dia buyut Adam dan Adam adalah kakek buyutnya Henokh. Tapi generasi ke generasi Adam memberikan kebenaran, pengharapan dan juga imannya kepada Tuhan, dan itu tidak pernah dilepas oleh anak-anaknya. Bahkan kepada cucu dan generasi berikutnya. Karena Adam tahu bahwa kesalahan dia menjadi manusia, jatuh ke dalam dosa itu tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan kembali, diulang kembali oleh anak-anak atau cucu-cucunya. Supaya mereka pun memperoleh kehidupan keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, termasuk kepada Henokh. Mari kita buka di Kejadian pasal 5. Kita buka dari ayatnya yang ke-21 sampai 22 dulu deh ya. Kejadian pasal 5 ayat 21 dan 22. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia
memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, Yared itu memperanakan Henok, dan Henok hidup 65 tahun sebelum ia memperanakan Metusala, yaitu anaknya juga kemudian. Dan dia hidup 300 tahun. Jadi total hidup dari Henok itu hanya sekitar 365 tahun yang dicatat dalam Alkitab. Untuk sekarang ya tentu hampir mustahil kalau kita bisa lihat ada orang yang hidup 365 tahun ya. 100 tahun ke atas saja sudah bisa dihitung berapa orang yang bisa hidup. Tapi kalau di zaman dulu, hidup Henok lebih singkat dibanding nenek moyang yang lain. Karena ayah dan kemudian generasi dia di zaman itu bisa sampai 900-an hidupnya. Tapi Abraham ke bawah setelah Nuh, itu sudah menurun karena makanan yang mereka makan sudah berbeda. Kalau Henok yang bisa kita pelajari, ketika dia memperanakan, kalau bahasa Alkitab ya, dalam arti lain dia memiliki anak yang namanya Metusala, kasih dia itu bertumbuh. Kenapa kita bisa tahu? Karena kalimat Alkitab begini dikatakan, ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Tidak dicatat siapa anak-anaknya, tapi Metusala yang dicatat. Lalu kalau saya baca di ayat-ayat selanjutnya, jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi selama 365 tahun hidup Henok itu, dia tidak mengalami kematian. Berbeda dengan kita. Kita pada suatu hari nanti akan mendapatkan kesempatan untuk mati. Mereka yang sudah pernah hidup begitu juga di dunia ini akan merasakan itu. Sudah merasakan itu bahkan. Tapi Henok selama 365 tahun, ia berada di dalam friendship atau pergaulan bersama Tuhan. Karena kalimatnya, Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Apa arti tidak ada lagi? Karena dia sudah diangkat. Tidak ada lagi itu bukan hanya dia menghilang, tapi dia meninggalkan jejak-jejak yang bisa diikuti oleh siapapun yang mengenal Henok, dan kemudian hidupnya itu diwarisi kepada generasi berikutnya. Nah, ini yang Yared sebagai ayahnya dan Metusala sebagai anaknya itu melihat. Karena Yared sendiri pun, kalau kita hitung sebenarnya, itu masih melihat Henok. Yared berapa umurnya ya? Kalau kita baca di ayatnya yang sebelumnya, ayat 19, Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok. 830 ditambah 65 tahun Henok, itu sekitar 962 ya kalau dihitung. Teman-teman juga bisa hitung kalkulator. Hidup dari Yared itu 962. Henok 365 tahun, Metusala hidup 969. Henok itu dilihat oleh Yared, dilihat juga oleh Metusala. Bahkan kalau hitung-hitungannya juga nih ya, Adam itu melihat Henok. Jadi Adam itu hidup bersama dengan Henok. Dia tahu siapa Henok. Walaupun ya mungkin karena sudah besar ya keluarganya ya, jadi nggak dilihat satu-satu. Tapi Henok menjadi satu-satunya orang yang hidup kurang dari 900 tahun, bahkan hanya 365 tahun, dan itu dilihat di semua generasi sebelumnya, bahkan sampai Adam pun. Apa yang menandakan itu? Kesetiaan manusia, kesetiaan kehidupan kita, itu bisa menjadi terang yang bersinar, tidak hanya bagi kita pribadi, tapi bagi keluarga, dan bagi siapapun yang melihatnya. Kok bukan Adam? Kok bukan Set? Bukan Enos? Bukan Yared, bapaknya dari Henok. Kenapa harus Henok? Karena dia setia dan bergaul dengan Tuhan, dan dia, apakah diangkat ataupun tidak, hidupnya itu tetap bersama dengan Tuhan. Mau apapun yang terjadi kepada Henok, Henok melakukan itu. Coba kita bandingkan dengan apa yang dikatakan dalam Ibrani. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Ayatnya yang kita mulai dari ayatnya yang pertama dulu deh. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ini kayaknya udah sering jadi ini ya, Pendeta? Sering jadi ayat hafalan. Betul.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak. Boleh sampai ayat 2 juga. Ayat 2, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah, nenek moyang kita itu kalau dibandingkan kita, mungkin Yana kalau bisa hitung dari papa, mama gitu ya, orang tua, kakek, terus gitu kan, khususnya mama ya. Yana lihat siapa aja tuh, buyut, dan seterusnya, ada pohon keturunannya kan. Begitu juga dengan Henok. Henok kan pasti dia lihat tuh, oh bapaknya ini, opanya ini, atau kakeknya ini, sampai ke Adam. Yang menjadi buyut nenek moyang ini dia. Adam pun masih hidup waktu itu, waktu Henok ada. Dia tahu nenek moyangnya, dia tahu iman nenek moyangnya. Karena ayat 2, ayat 1 kan sering kita lihat dan sering kita dengar ya. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kita ini ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa. Ketika kita sudah tiada di dunia ini, apakah orang mengingat kita sebagai manusia yang, pendeta David tuh begini-begini orangnya. Dia tuh suka kayak gini loh. Apapun yang diceritakan orang-orang. Tapi itu menjadi kisah turun-temurun, bahkan sampai nenek moyang kita. Bahkan sampai generasi kita yang selanjutnya. Nenek moyang kita kan, kita nggak pernah tahu hidup mereka seperti apa. Yang kita bisa dengar hanya cerita-cerita mereka. Dan iman itulah juga yang membuat kita menjadi pahlawan-pahlawan iman sendiri. Karena di ayat yang kelima, Henok juga diceritakan di situ. Kita coba baca ayat yang kelima. Aku yang bacakan? Ya, baca. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, karena iman Henok terangkat. Jadi bukan karena Henok berbuat banyak, bukan karena Henok kemudian lebih hebat dari orang lain, bukan karena Henok tidak seperti Adam, Yared, ayahnya, dan lainnya, tapi karena iman. Jadi Tuhan menyelamatkan kita itu karena iman kita. Tentu karena kasih karunia Dia, tapi iman kita kepada Tuhan melalui kasih karunia itulah yang menyelamatkan kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita harus seperti Henok? Kita harus seperti Henok. Sebaiknya kita menjadi seperti Henok. Tapi dalam konteks apa? Nah, konteks yang kita perlu pelajari itu adalah konteks imannya. Jadi, saudara-saudari, kita tidak perlu terlampau lebih jauh untuk, aku pengen nih suatu hari nanti diangkat ke surga seperti Henok. Maunya hilang, tidak ada lagi, lalu kemudian hidup dan diangkat ke surga. Tidak mengalami kematian. Itu doa dan harapan yang bagus. Tapi yang lebih baik lagi dan lebih penting lagi adalah bagaimana kita hidup bergaul dengan Tuhannya. Dan itu yang menjadi krusial. Karena kalau kita hidup tidak bergaul dengan Tuhan, tapi mengharapkan kehidupan seperti Henok, kita tidak melakukan apa yang Henok lakukan. Pertanyaan, emang Henok tahu dia mau diangkat ke surga? Kan nggak tahu. Itu hak dan keputusan dari Tuhan saja. Ketika Tuhan melakukan itu, maka itu menjadi cerita. Kan orang kalau hilang, pasti dicari kan? Iya, betul. Ya, ini kemana ya? Tiba-tiba nggak ada ya? Nggak ada tiba-tiba. Apa dia, ada sesuatu yang terjadi pada dia gitu kan? Dan banyak orang yang curiga kalau orang hilang sekarang kan, itu pasti konotasinya negatif. Pasti kalau nggak hilang karena tersesat atau gimana, pasti ada yang sudah berkesimpulan kalau dia sudah mati. Nah itu banyak terjadi, kan berita-berita banyak kan, si A menghilang, si B menghilang, baru diketemukan sekian hari atau sekian bulan. Nah ketika itu menjadi berita bagi keluarga Henok, bisa dibayangkan nggak apa yang terjadi dalam keluarga mereka, apa yang terjadi di lingkungan kehidupan Henok. Tapi karena mereka tahu siapa Henok, ya kan, itu jauh lebih penting. Jadi jangan sampai kita fokusnya tergantikan dengan hilangnya Henok, dengan diangkatnya Henok, ketimbang iman dan percayanya Henok. Karena yang perlu kita pelajari dan teladani bukan hilangnya dan naik diangkatnya Henok, tapi karena Henok setia dan bergaul bersama Tuhan. Karena imannya dia, maka dia terangkat. Bukan karena kehebatan Henok. Bukan karena Henok lebih baik dari orang. Supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Kenapa Henok tidak mengalami kematian? Supaya itu jadi cerita. Bahwa ada orang
seperti Henokh. Dan tentu kita lihat lagi yang lainnya, itu ada juga Elia. Elia tidak mengalami kematian. Dan Henokh juga tidak mengalami kematian. Karena mereka diangkat ke surga hidup-hidup. Dan dua tokoh ini yang kemudian menjadi contoh bagi mereka yang hidup pada saat nanti Tuhan Yesus datang. Ada mereka yang hidup tanpa memperoleh atau mengalami kematian. Agar kehidupan Tuhan itu dinyatakan dalam diri mereka. Nah, jadi bukan supaya lebih hebat ya. Gue lebih hebat nih, gue nggak dapat kematian, gue nggak pernah akan mati. Tapi Henokh dan Elia tidak semata-mata tentang itu. Justru kehidupan mereka itu lebih dikenang karena apa yang sudah mereka berikan dan lakukan dalam hidup ini. Berarti aku ada pertanyaan, tapi kayaknya aku akan simpan pertanyaan ini di next segmen berikutnya. Jadi ini pembahasannya makin serius ya tentang Henokh ini. Ya. Tapi teman-teman, kita akan membahas lagi tentang Henokh di segmen selanjutnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Pendeta, tadi kita agak kepotong nih Pendeta. Tadi Pendeta sempat ngomong bahwa karena imannya Henokh diangkat ke surga. Dan Pendeta juga sempat bilang bahwa bukan karena perbuatannya. Nah itu aku jadi lumayan terfikirkan nih Pendeta. Kalau seperti itu, apakah perbuatan kita kurang berharga atau gimana Pendeta? Apakah jadi tidak diperhitungkan perbuatan kita untuk selamat? Ada juga yang berpikir seperti ini juga ya, menambahkan tadi apa yang Ian katakan dan pertanyaan tadi itu juga, kok enak banget gitu ya jadi orang Kristen, nggak harus buat apa-apa, selamat gitu kan. Padahal di kepercayaan atau agama lain, kita harus melakukan sesuatu supaya selamat. Nah, seringkali misunderstanding seperti ini, itu yang akan menjadikan orang-orang bisa terkelompok di dua bagian, dua kubu. Yang satu akan terlalu legalistik, yang kedua terlalu loose, terlalu santai aja, udah biarin aja, yang penting kita percaya, kita tahu Yesus berbuat, kita tahu Yesus yang kita percayai, tapi kemudian jadi dia nggak buat apa-apa. Nah, kelompok yang pertama dulu nih ya, kelompok yang legalistik. Kalau kita menganggap bahwa iman percaya kita itu harus berdasarkan perbuatan kita, maka kemudian kita tidak percaya kalau Yesus yang menyelamatkan kita. Kita justru percaya bahwa perbuatan kita yang menyelamatkan kita. Nah, padahal apa yang Yesus lakukan itu untuk membenarkan kita dulu, belum dalam keselamatan secara utuh. Karena setelah pembenaran itu ada penyucian. Sebelum nanti kita dimuliakan pada saat Yesus datang ke dunia dan kita naik ke sorga. Nah, pada saat pertama kita dibenarkan, perbuatan kita itu tidak ada apa-apanya. Yesus at all cost, dengan berbagai cara, Tuhan menyelamatkan kita, tentu melalui pengorbanannya di salib. Tapi supaya semua manusia itu selamat, siapapun yang percaya kepadanya, itu akan selamat dan dibenarkan, dalam konteks pembenaran dulu ya, itu akan diselamatkan kalau percaya kepada dia. Nah, setelah itu ada penyucian. Istilah lainnya sanctification. Ketika kita disucikan, perbuatan kita itu tetap bukan untuk menyelamatkan kita, tapi dengan keberlanjutan setelah kita diselamatkan. Kenapa itu penting? Supaya kita tidak santai-santai pada saat kita sudah menerima Yesus. Kan tanda kita menerima Yesus itu secara publik, secara umum itu kita menerima Yesus melalui baptisan. Ketika kita dibaptis, apakah kita hanya duduk-duduk di gereja aja? Kemudian kita tidak mau melalui kehidupan Yesus. Justru pada saat kita sudah dibaptis dan menerima Yesus, itulah momen pada saat kita kemudian bertumbuh dalam Yesus. Nah, saat kita bertumbuh, kita tidak menolak kasih karunia Dia dalam perbuatan-perbuatan kita. Jadi kita berbuat baik itu bukan supaya kita selamat, tapi kita berbuat baik karena sudah selamat. Nah, pertanyaannya, apa enak? Tentu tetap tidak enak, karena seringkali mindset kita itu kita melakukan sesuatu supaya ada pamrihnya. Ya kan? Betul.
Padahal ada pahlawan, ada rewardnya. Padahal ada pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa pamrih gitu kan. Kalau pamrih itu ya beda lagi pekerjaannya. Betul. Kalau pahlawan tanpa tanda jasa atau kehidupan kita tidak mengharapkan pamrih, karena kita tahu bahwa kehidupan kita itu sudah dimenangkan, dibenarkan, diselamatkan oleh Tuhan. Tujuan perbuatan-perbuatan baik kita itu justru untuk meneladani kehidupan Yesus. Mari kita lihat kehidupan Yesus terlebih dulu ya. Sebelum nanti kita ke Henok lagi. Kehidupan Yesus itu kan dia bukan karena dia dibaptis lalu dia berbuat. Supaya dia dia mau dibaptis lalu kemudian dia sebelumnya berbuat baik. Dia terus berbuat baik, tapi dia juga dibaptis, dia meneladani kehidupan, menjadi teladan bagi kehidupan orang banyak, supaya orang lihat bahwa kehidupan dia itu konsisten. Kehidupan dia itu bertumbuh dan berbuah. Yes. Nah, karena kita ingin juga hidup bertumbuh dan berbuah seperti Yesus, maka kehidupan kita, perbuatan-perbuatan kita itu bukan menjadi alasan untuk kita selamat. Justru itu menjadi motivasi karena kita sudah selamat. Dan itu paradigma yang berbeda. Yeah. Kalau kita ingin selamat, lalu kita berbuat baik, nanti kita rasanya itu tidak akan pernah mampu. Karena kita selalu berkekurangan. Yes. Kita memiliki keterbatasan. Kita memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi justru Yesus sendiri yang melengkapi kita dan memberikan kita jaminan. Nah, apakah itu justru lebih gampang? Belum tentu juga. Yes. Karena manusia itu mau pakai reward atau nggak pakai reward, semua tergantung karakternya masing-masing. Nah, kita setelah melihat bagaimana Yesus menyelamatkan kita ini, Yesus tidak hanya ingin menyelamatkan kita seperti mengambil kita dari dunia ini, lalu kita ditempatkan di surga gitu. Enggak hanya seperti itu. Dia mengambil kita dari dunia ini, tapi kita dituntut untuk bertumbuh. Nah, bertumbuh itu prosesnya nggak instan. Yes. Prosesnya itu harus memerlukan waktu. Yes. Memerlukan juga proses. Dan saat proses itu berjalan, maka kemudian kehidupan kita akan menjadi seperti Yesus. Kembali ke Henok, kaitannya dengan ini ya. Henok itu kehidupannya sudah mengikuti proses. Sudah melampaui proses. Dan proses itu dilihat setiap hari oleh orang-orang sekitarnya. Itulah kenapa kalau kita baca lagi di Kejadian pasalnya yang ke-5 tadi ya. Kembali ke Kejadian pasal 5 tadi. Disebutkan Henok di ayat 24 hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kenapa perlu ada frase diangkat oleh Allah ini? Supaya kita tahu bahwa ketika dia tidak ada lagi itu, dia tidak turun ke bumi mengalami kematian. Diangkat oleh Allah itu artinya dimuliakan. Jadi yang pertama tadi, kalau kita kembali ke sistem keselamatan atau proses keselamatan yang Tuhan berikan, itu ada justification, yaitu pembenaran, sanctification, yaitu penyucian, kemudian glorification, yaitu pemuliaan. Kita dimuliakan. Nah, karena Henok ini diangkat, Henok juga menjadi salah satu contoh manusia yang dimuliakan. Tapi bedanya dia tanpa mengalami kematian. Kita pun nanti seperti itu. Kita akan diangkat ke surga, hidup-hidup ataupun mati, tapi kita dimuliakan. Kenapa harus ditekankan kita itu diangkat oleh Allah? Karena kita hidup tidak lagi sama seperti berada di dunia ini, tapi hidup seperti Yesus, dimuliakan. Tapi seringkali kan orang pikir, wah enak nih, makanya pengen jadi Henok. Supaya kita tanpa dosa, atau kita tetap hidup dunia ini, lalu tiba-tiba diangkat. Nah, itu yang kemudian skip the process. Kita tidak bisa melangkahi prosesnya, karena Henok melampaui atau melewati proses itu. Dan proses itu tidak gampang. Proses yang dialami oleh Henok itu, dia harus menghadapi masalah-masalah yang ada dari nenek moyangnya juga. Tentu kita tidak tahu persis apa masa yang dihadapi Henok, tapi Henok mengalami apa yang Adam juga alami, ada kematian, ada penderitaan, ada kesusahan, begitu juga dengan Set, Enos, sampai kembali kepada Henok. Dan itu dia rasakan, dia alami, tapi dia tetap hidup bergaul dengan Allah.
Gimana menurut saya? Pendeta, justru ini aku ada follow up questions. Karena pendeta sempat mention tentang bergaul dengan Allah. Saat ini mungkin kan sebetulnya kita untuk bergaul dengan Allah. Tapi aku mau ininya lebih ke kehidupan sehari-hari, pendeta, tentang bergaul. Di Indonesia nih ada kalimat yang sangat terkenal itu. Kita tidak boleh pilih-pilih teman. Menarik nih. Tapi ada juga kalimat yang terkenal lainnya adalah kita dikenal, karakter kita itu bisa ketahuan dengan melihat pertemanan kita. Nah, aku mau tanya ke pendeta, perspektif Alkitabiah tentang pertemanan ini. Gimana, pendeta? Kalau di ilmu komunikasi nih walaupun saya bukan pakarnya pasti, tapi di ilmu komunikasi itu juga ada beberapa layer, beberapa lapisan untuk kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang. Ada yang intimate, ada yang dekat, ada yang intimate itu kan lebih dekat lagi, betul. Inner circle. Nuklir istilahnya. Ada yang dekat, ada yang umum, ada yang melampaui dari itu. Ada yang lebih dari umum itu secara publik. Kalau kita melihat lapisan paling dekat, itu biasanya pasangan ya, suami, istri, anak, itu nuklir terdekat. Yang setiap hari pasti ketemu. Ya, anak kan ketepatan belum. Keluarga dekat. Pasti mama atau keluarga dekat. Betul. Tapi kalau sudah masuk ke lingkaran di luar intimate, yaitu yang dekat, keluarga dekat atau teman dekat itu akan mempengaruhi. Nah, yang berpengaruh di situ bukan berarti yang publik, orang-orang yang kita kenal juga tapi tidak terlalu dekat, itu tidak bisa mempengaruhi. Itu mempengaruhi tapi tidak seperti yang dekat. Nah, jadi yang dekat itulah yang perlu kita saring. Perlu ya, benar. Perlu kita saring. Tapi bukan berarti pilih-pilih dan jadi sombong. Kalau nggak temenan sama dia ya nggak usah lah, ngapain gitu kan, kita pilih-pilih. Karena pilih-pilih teman itu dalam konteks bukan supaya kita meremehkan orang lain, tapi untuk memproteksi kita supaya karakter kita itu tidak jauh dari yang di atas, dari Tuhan. Dan pastikan bahwa Tuhan Yesus itu memang nuklir dari lingkaran kita, terdekat kita, yang intimate, yang dekat, ataupun yang publik. Nah, biasanya yang publik itu di gereja, kan nggak semua orang gereja itu kita memiliki kedekatan yang sama. Gitu kan? Ada yang, halo om, tante, atau baru ketemu misalnya, sama sahabat, lalu kemudian baru ketemu, itu biasa. Atau teman kantor, atau teman kerja, itu juga biasa. Tapi yang dekat itu perlu disaring, dalam arti supaya karakter kita itu justru yang mempengaruhi orang-orang yang belum dekat dengan kita. Kalau kita justru terlalu besar lingkaran dekat kita, kita ingin dekat ke semua orang, itu justru jadinya malah kita yang bingung mana karakter yang kita ingin bangun. Betul. Karena memang pada akhirnya juga setiap orang yang semakin tua, semakin umurnya bertambah, itu akan melihat kedekatan dengan siapapun yang dia ketahui. Dan itu biasanya orang bilang sekarang itu sefrekuensi ya. Iya, betul. Sefrekuensi. Tapi kalau untuk berbuat baik itu, kita jangan pilih-pilih. Kita berbuat baik kepada siapapun saja, meski pada akhirnya juga kita pasti berbuat baik kepada orang yang terkenal, orang yang kita kenal seringkali itu berbeda dengan orang yang kita belum kenal. Tapi kembali lagi bahwa pergaulan yang Henok itu lakukan setiap siang, setiap malam, setiap harinya bersama dengan Tuhan itu memberikan pergaulan yang sangat high maintenance dan dekat dengan Tuhan. Hasilnya adalah bukan supaya dia diangkat ke surga tapi supaya dia diselamatkan. Kita ketika pun kita nanti harus suatu saat meninggal, ataupun pada saat Yesus datang kita masih hidup di atas dunia ini, kita diselamatkan karena iman yang dimiliki. Sama seperti Henok. Dan iman Henok, iman Yesus, dan iman kita. Itulah yang menjadi syarat untuk kita hidup dan selamat di dunia ini. Kita tidak bisa hidup karena diri kita. Tidak bisa hidup karena perbuatan yang kita miliki. Perbuatan yang Henok lakukan itu bukan alasan
bagaimana atau sampai kemudian dia bisa selamat. Justru perbuatannya itu karena berdasarkan iman dia sudah selamat di dalam Tuhan. Berarti ini menjawab pertanyaanku yang tadi ya pendeta. Melalui pergaulan pun bisa terlihat kan karakter kita. Dan seperti Henok ini, kisah tokoh Alkitab itu di episode ini, karakternya dia berarti tidak jauh dari Allah ya, bahkan dia bisa diangkat ke surga. Banget. Dan karakter Henok itu sangat menarik karena kita tidak lihat banyak di Alkitab. Yes, betul. Tapi yang kita tahu, dia bergaul dengan Allah, dia beriman, dia percaya kepada Allah, dan perbuatan-perbuatannya itu dilihat oleh orang lain. Kalau misalnya dia hilang ya dari dunia ini, lalu kemudian keluarganya tahu, tapi kehidupannya Henok tidak seturut dengan Allah atau tidak bergaul dengan Allah misalnya, pasti orang bertanya-tanya, ya kan? Pasti di Alkitab, kalaupun tidak banyak, tapi pasti ditulis, wah Henok hilang, tapi kemudian perbuatannya tidak bisa dikenang atau tidak bisa membekas gitu. Sempat juga dulu kita bahas tentang Tabita ya, Dorcas. Dorcas itu ketika dia meninggal, orang-orang sedih dan sangat meratapi kematiannya. Tapi ketika dia bangkit lagi, justru orang merasa bahwa ini saat ketika Tuhan memberikan kesempatan lagi dan dia tetap menjadi berkat bagi sesama. Nah, Henok ketika dia sudah tidak hidup lagi di atasnya ini, tapi masih ada kenangan, masih ada yang membekas dalam diri kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Dia, karena mereka mengetahui apa yang Henok lakukan. Nah, untuk kita, pengingat bagi kita semua ya, teman-teman sekalian, sembari kita masih hidup, selagi kita masih ada di dunia ini, mari kita menjadi Henok dan orang yang setia kepada Tuhan. Sehingga orang-orang itu akan merasakan kehidupan yang dimiliki oleh kita. Ada juga orang yang pernah berpikir seperti ini ya. Wah, saya kalau menjadi Henok ya udahlah, saya di rumah aja, di kamar aja, saya nggak mau terkontaminasi gitu kan. Wow, saya nggak mau nih menutup diri. Pokoknya baca Alkitab, kita setia kepada Tuhan sampai suatu hari nanti kalau bisa diangkat. Dan ada teorinya loh ya, yaitu disebut secret rapture, pengangkatan rahasia. Dan banyak teologi yang berkaitan dengan itu mempercayai bahwa mereka yang tidak mati sebelum Tuhan datang, itu yang tidak akan mengalami penderitaan ataupun kesulitan atau masa kepicikan. Karena mereka setia nih. Nah, ada orang yang kemudian pikir, ya udahlah, kalau gitu gua di rumah aja, menyendiri, menutup diri. Kalau kita berpikir seperti itu, kita lupa bahwa perintah Tuhan untuk kita bergaul dengan Allah itu juga bergaul dengan sesama. Belum waktunya kita untuk pergi dan menyendiri supaya kita tidak terkontaminasi demi keinginan kita untuk bergaul dengan Allah. Itu suatu hal yang berbeda. Bergaul dengan Allah tetap kita bisa lakukan sembari kita bergaul dengan manusia. Karena kalau kita terkontaminasi, itu bukan karena kita berdosa dekat-dekat dengan orang berdosa gitu. Justru karena kita sudah berdosa, kita mau bahwa Tuhan juga mau kita menjadi bagian yang menyadarkan atau bahkan mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk hidup dekat dengan Tuhan. Nah, jadi konsepnya jangan sampai wah kita harus seperti Henok supaya kita diangkat ke surga. Enggak seperti itu. Tuhan memiliki kehendak dan tujuannya masing-masing berbeda pada kita. Yang perlu kita ambil adalah prinsipnya Henok bergaul dengan Allah dan memiliki iman kepada Tuhan. Supaya pada kita mau diangkat ataupun tidak diangkat oleh Tuhan, kita tetap beriman dan selamat pada Yesus. Dan diingatkan kembali ya pendeta kepada kita semua bahwa lagi-lagi pengaruh kita selama di dunia ini ada. Kita apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu pasti setidaknya akan mempengaruhi inner circle kita tadi itu, yang terdekat, atau mungkin kalau perbuatan kita itu besar bisa sampai ke layer yang paling luar tadi itu, yaitu public, seperti apa yang dilakukan Henok. Yang dilakukan Henok pengaruhnya sampai ke public, sampai kita sekarang kita mengetahui bahwa karena karakternya dia, karena dia bergaul dengan Allah, dia memiliki pendeta pengaruh yang baik gitu, yang bisa kita ikuti dalam kehidupan kita. Dan lagi-lagi diingatkan kepada kita semua untuk melakukan kebaikan ya pendeta, punya pengaruh yang baik. Benar banget. Dan ini terakhir juga ya, sebelum kita ini udah mau kesimpulan juga ya. Kalau kita ada
teman-teman mungkin boleh search nanti di internet ya, ada chart. Jadi menulis tentang usia-usia dari nenek moyang Henok, dari Adam sampai seterusnya, bahkan sampai Nuh. Henok itu hidup sampai kepada Lamek yang terakhir melihat dia. Nuh itu tidak melihat Henok lagi. Tapi ketika Lamek itu ayahnya Nuh ya. Jadi setelah Lamek itu Lamek yang terakhir melihat Henok, dan Henok kemudian meneruskan warisan imannya itu bahkan sampai ayahnya Nuh, dan alasan ayahnya Nuh lah kemudian maka Nuh mau juga untuk percaya dan iman perintah Tuhan untuk membangun bahtera itu make sense. Untuk dia melakukan itu. Jadi iman yang kita wariskan, iman yang kita percaya itu akan seperti tadi yang Anda katakan, mempengaruhi berbagai hal yang mungkin kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Henok kan nggak tahu nanti akan ada air bah, lalu cucunya atau generasi selanjutnya Nuh akan membangun bahtera. Itu kan Henok tidak tahu. Henok tahu ketika dia sudah naik ke atas, ke surga. Tapi Henok meninggalkan sekali lagi warisan jejak imannya, dan itu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dan selanjutnya. Nuh bisa melakukan itu, bisa membangun bahtera karena percayaan yang Henok telah wariskan. Wah, luar biasa nih pendeta. Banyak sekali ya pendeta. Padahal sebetulnya kisah tentang Henok ini sedikit sekali di Alkitab. Tapi pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Henok ini banyak sekali. Tapi kita harus berhenti nih pendeta. Kita harus ke kesimpulan ya. Di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithbook. Login lagi nih Faithbook, what's on your mind? Nah, pendeta, tadi kita sudah bahas nih lumayan banyak tentang Henok, bagaimana karakternya dia memberi pengaruh, memberi warisan iman juga ke next generation. Nah, kita sampai di kesimpulan. Pendeta boleh berikan kesimpulan? Kalau kembali ya kita merenungkan cerita kehidupan dari Henok, sebenarnya masih banyak misteri yang kita tidak ketahui dari cerita ini. Dan Henok itu adalah contoh dari kehidupan atau sosok yang walaupun banyak hal yang belum terbuka atau perlu untuk kita selami lebih jauh lagi, tentu kita akan mengetahui pada saat nanti Tuhan datang ya, suatu kali nanti. Tapi misteri itu justru kita bisa tahu gambaran besarnya dari hal yang sedikit yang tadi kita sudah renungkan. Dan gambaran besar itulah secara prinsip yang bisa kita maknai dan kita imani menjadi modal untuk kita hidup di kehidupan kita sehari-hari. Jadi Henok ini adalah sosok yang setia senantiasa kepada Tuhan, tapi dia juga sosok yang kemudian kesetiaannya itu turun-temurun, diturunkan kepada generasi dia yang selanjutnya. Dan itu bisa kita lihat kepada Nuh yang selanjutnya juga menjadi keturunan dari Henok, dan kepada mereka yang hidup dan percaya. Karena tulisan inspirasi juga mengatakan seperti ini, Henok itu melihat anaknya, yaitu Metusalah, itu seperti dia melihat kasih Bapa kepada anaknya yang memiliki putra untuk menyelamatkan semua manusia yang ada di dunia. Jadi kasih dari Henok itu sudah melampaui dari apa yang orang-orang di dunia ini pikirkan. Kasih Henok itu kepada anaknya mengingatkan dia kepada kasih Tuhan kepada dia juga. Kasih Allah Bapa kepada dia juga. Nah, ini yang kemudian menjadi penting untuk kita renungkan, agar dalam fase kehidupan kita sekalipun, apapun itu, kita tetap mengingat kepada Tuhan. Henok pada saat dia lahir, tentu dia seperti kita ya, masih mengalami masa anak kecil, lalu remaja, lalu kemudian dewasa, berumah tangga, memiliki anak, sampai dia naik ke surga. Setiap fase kehidupannya itu memiliki makna. Dan Henok semakin lebih dekat pada saat dia mengalami peristiwa dia memperoleh anak itu.
dan Metusalah lah yang kemudian menjadi pengingat bagi dia. Oh, kasih Tuhan itu sangat luar biasa kepadanya. Dan kalau kita terakhir membaca kembali ya di Ibrani pasal yang ke-11 tadi. Kalau kita kembali ke Ibrani pasal 11, tadi kita sudah baca ayat yang kelima ya. Ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Dan ayat selanjutnya itu sudah diceritakan tentang Nuh yang membangun bahtera dan mempersiapkannya, Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Nah, mereka yang percaya dan memiliki iman inilah yang kemudian mewarisi teladan dari Henokh. Jadi turun-temurun itu diteruskan. Nah, bagi kita, kehidupannya, marilah kita untuk hidup seperti yang Henokh telah contohkan. Dan seperti ayat 6 tadi katakan, kita mendapatkan upah karena kita mencari dia dengan sungguh-sungguh. Dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Pendeta boleh tutup dengan kita tutup dengan doa ya. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersukacita karena kembali dapat mempelajari dan merenungkan satu sosok yang penuh dengan teladan yang indah, yaitu Henokh. Ajari kami, tidak hanya untuk kami menghindari kehidupan yang ada di dunia ini, tapi teladan kami, kehidupan kami, dapat menjadi berkat, sehingga setiap orang yang berada di sekitar kami itu pun bisa menjadi orang-orang yang melihat Yesus dan memiliki iman kepada Yesus. Tuhan kiranya tolong kami agar kehidupan kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena inilah kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak Pendeta untuk pelajaran yang luar biasa di episode kali ini. Dan lagi-lagi Pendeta, kita mau ingetin teman-teman untuk login dan subscribe, like, comment, semuanya ya Pendeta. Di segmen awal kan udah nih. Nah teman-teman please dong di subscribe supaya teman-teman juga gak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Dan kalau teman-teman ada tokoh-tokoh Alkitab yang teman-teman ingin bahas secara khusus juga boleh leave komentar di bawah. Nah kita sampai di sini aja Pendeta. Sampai di sini dulu. Di episode kita kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.